بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami' Nurul Huda, Ustaz Ridwan, serta pengurus yang lainnya, para orang tua kita, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama setelah kurang lebih 9 bulan ya. Udah hampir lahir ya. Nah, 9 bulan kita nggak ketemu di rumah Haji Ahmad Syairi, dan alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan di Masjid Jami' Nurul Huda, dan kita akan membaca kitab Hadis Arba'in Nawawi. Ya, mungkin sudah banyak di antara para jamaah yang pernah membaca hadis ini, dan hadis ini sangat bermanfaat sekali buat kita karena dianjurkan bagi kita untuk menghafal hadis, ya, tidak hanya Al-Quran tapi hadis juga dianjurkan untuk kita hafal. Makanya kalau Quran banyak ya pesantren-pesantren tahfiz, tapi pesantren-pesantren tahfiz hadis ini jarang. Kayaknya ada baru beberapa tempat aja ya, di Bekasi ada tuh teman saya buka pesantren tahfiz hadis, ya, sementara tahfiz Quran sudah banyak di mana-mana. Nah, minimal di antara hadis-hadis yang patut untuk kita hafal itu paling sedikit 40. Paling sedikit 40. Makanya ini dinamakan hadis Arba'in Nawawi. Arba'in itu 40 walaupun isinya ada 42. Ya, yang 2 itu tambahan. Ya, yang 2 itu tambahan. Ya, jadi nanti kita berusaha untuk menghafal hadis ini. Ya, jadi sekali ngaji kita hafal. Nah, nanti pas pertemuan malam Selasa, saya sih nggak pakai nanya, udah hafal belum? Untuk harga itu juga satu-satu enggak ya, nggak kayak di sekolah antar bubar. Kagak ngaji biasa. Pokoknya hafalin aja di rumah. Ya, dari mulai rawinya, sanadnya, matannya, nah itu dihafalin itu. Ya, insya Allah banyak manfaatnya. Jadi nanti ini bisa menjadi bukti, bisa menjadi dalil buat kita semuanya. Karena memang pedoman hidup kita ya 2. Ya, seperti Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih.
Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Jika kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada yang paling tinggi memang derajatnya Al-Quran. Yang kedua hadis. Dan hadis juga nanti ada hadis qudsi, ya, hadis qudsi yang isinya dari Allah tapi maknanya, kalimatnya dari Nabi SAW, isinya dari Allah. Ya, hadis qudsi seperti contoh ana inda dhanni abdi bi. Nah, ana di sini Allah yang berfirman tapi melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi isinya dari Allah sementara maknanya, kalimatnya itu dari Rasulullah SAW. Nah, kalau hadis itu ucapan, perbuatan, sikap, tingkah laku Nabi SAW, nah itu hadis, ya, namanya hadis. Nanti kita akan temukan di sini juga ada hadis nabawi, ada juga hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kitab hadis Arba'in Nawawi. Arba'in itu artinya 40, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Barang siapa yang hafal hadis, ya, yang ada kaitannya urusan dengan urusan agama, masalah agama, 40 hadis dia hafal, maka nanti di hari kiamat orang itu akan dikumpulkan pada kelompok para faqih, ahli fikih, wal ulama, dan juga orang-orang alim. Ya, itu satu hadis. Nah, di hadis lain mengatakan ba'atsahullahu faqihan aliman. Dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan faqih dan alim. Ya, tadi dikumpulkan bersama fuqaha, ahli fikih dan ulama. Nah, kalau hadis yang berikutnya ini tambahannya, ini ba'atsahullahu faqihan aliman. Dia akan dijadikan orang yang faqih dan alim. Bahkan di hadis lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dan pada hari kiamat nanti orang yang hafal 40 hadis, aku akan menjadi kata Nabi, aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya, ya. Jadi minimal hadis yang kita hafal, ya, itu 40 deh, ya. Jangan matanya doang, tapi dari semuanya, nanti dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu kalau bisa paling tidak matanya. Sebab kalau kita lihat ulama-ulama kita seperti Ustaz Adi Hidayat, ya, itu kan masya Allah, kalau udah hafal hadis, ya, halaman sekian, pasal sekian, sofah itu jelas tuh, jadi kita kan mampu gitu. Nah, kita yang dari kitab ini aja deh 40 hadis ini kita hafalin. Insya Allah banyak manfaatnya buat kita dan keluarga kita. Ya. Nah, yang mengumpulkan hadis Arba'in Nawawi ini adalah Imam Nawawi. Ya, makanya dikatakan Arba'in Nawawi. Yang 40 dari hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Nawawi. Tapi bukan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, ini Syekh Nawawi dari Damaskus, Syria, sekarang Syria. Ya, dia punya kunyah Abu Zakaria. Ya, Abu Zakaria, padahal dia nggak menikah, ya, tapi mendapat kunyah Abu Zakaria. Ada kunyah, ada laqab. Kalau kunyah itu biasanya menggunakan abun atau umun. Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Dzar, ya, Abu Bakar, itu namanya kunyah, ya, kunyah. Jadi menggunakan abun atau umun, ya. Yang biasanya misalnya Ustaz Ridwan punya anak namanya siapa? Nah, itu Abu, ya, enggak dipanggil namanya akhir itu tidak, tapi Abu siapa nama anak? Abu Aliyah. Aliyah. Abu Aliyah. Nah, itu dipanggilnya Abu, itu kunyah namanya. Ya, kunyah. Nah, seperti dia punya nama asli, Woyokan. Ada julukan, ada gelar. Ada gelar. Nanti ada yang di depan, ada yang di belakang, seperti Abu Bakar, ada kunyahnya juga, ada laqabnya juga. Abu Bakar itu kunyah. Nah, kemudian As-Siddiq itu laqab. Namanya siapa? Punya nama asli. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah.
Abun artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Bukan berarti dia bapaknya kucing. Cuman dia termasuk orang yang senang sama kucing. Gitu. Ada satu riwayat mengatakan bahwa Abu Hurairah itu kalau kemana-mana selalu bawa kucing, bawa anak kucing. Karena orang Arab kan gede, gamisnya juga, kantongnya gede. Nah, jadi anak kucing masuk nih. Kalau masuk di kantongnya itu masuk anak kucing tuh. Nah, itu sehingga dia dipanggil dengan Abu Hurairah. Ada juga yang mengatakan karena sifat kucing itu kalau udah kita sayang dan dia suka sama kita, itu kemana aja kita pergi dia ngikutin. Ya, kita jalan nih, dia ngintilin tuh, dia muter meong meong mepet mepet. Ya, nah, kalau kucing rawatan nggak bakal dikencingin, tapi kalau kucing kucing liar kita mau jalan juga, tentunya tuh dia mepet mepet ya, dikencingin motor kita. Tadi saya mau jalan gitu, kucing mau ngapain mepet mepet, ya dia kencing. Nah kalau kucing yang udah suka sama kita dia nggak begitu, ngintilin. Nah, itu sifat Abu Hurairah dengan Nabi seperti itu. Artinya begitu dekatnya Abu Hurairah dengan Nabi, cintanya Abu Hurairah dengan Nabi, sehingga Nabi kemana aja diikutin, diintilin, sampai Nabi tidur di atas divan, Abu Hurairah di bawahnya, ya, diajak bareng di atas nggak mau. Kenapa? Biar nanti kalau Nabi bangun, Nabi nggak ya lupa misalnya di bawah ada orang keinjak, ngarepnya begitu, tuh sampai segitunya, maka dia dapat gelar Abu Hurairah. Nah, Imam Nawawi ini dapat gelar Abu Zakaria, padahal dia sibuk dengan ilmu sampai akhirnya dia nggak menikah. Dia nggak menikah, kalau nggak menikah kan nggak punya anak. Tapi kenapa dia dipanggil Abu Zakaria? Nah, ini hanya julukan, ya. Nanti juga dia punya gelar lagi, Muhyiddin, Abu Zakaria Muhyiddin. Padahal dia termasuk orang yang nggak mau dipanggil dengan gelar Muhyiddin. Kenapa? Muhyiddin itu yang menghidupkan agama, orang yang menghidupkan agama. Dia nggak mau, kenapa? Karena terlalu besar buat dirinya, gitu. Saking tawaduknya dia nggak mau. Ya, tapi mau ulama-ulama kita sudah memberi ya gelar dia Abu Zakaria Muhyiddin, padahal nama aslinya adalah Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf bin Mari, ya, dari mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itu. Jadi kalau Imam Nawawi yang di Banten itu nama Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena kalau Imam Nawawi ini lahir di satu desa namanya Nawa yang ada di Damaskus atau Syria, ya. Nah, jadi Imam Nawawi ada yang kita kenali dua nih, satu Imam Nawawi Al-Bantani, karangannya kitabnya seperti kitab Nashihul Ibad, nah, itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya orang Indonesia nggak kalah alimnya dengan orang-orang di luar Indonesia. Ya kenapa? Karena banyak ulama-ulama kita, Syekh Yasir Isa Al-Fadani itu seorang muslim, ulama besar waliullah, ya, Al-Fadani dari Padang. Dan Indonesia banyak orang-orang Indonesia yang alim dan diakui keilmuannya di negara-negara lain. Nah, ini Imam Nawawi Al-Bantani, ya. Itu sedikit biografi beliau. Beliau meninggal dalam keadaan tidak menikah, kemudian di usia 44 tahun. Ya, masih muda ya, 44 tahun yang meninggal, tapi alimnya luar biasa. Karena kitabnya salah satunya Hadis Arba'in dan juga Riyadhus Shalihin. Tuh, Riyadhus Shalihin itu ya itu kitab karangan beliau. Ya, jadi kumpulan-kumpulan hadis yang masyhur buat kita yang sering kita pelajari. Riyadhus Shalihin itu adalah kumpulan dari Imam Nawawi. Ya. Baik, kita mulai hadis yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, Abi Habsin. Abi Habsin ini apa namanya tadi itu? Kunyah, ya, namanya kunyah Abi Habsin karena nama aslinya adalah Umar bin Khattab, ya, nama aslinya Umar bin Khattab. Abi Habsin. Nah, pertama Abi Habsin ini Hafiz. Hafiz itu artinya singa. Hafiz itu artinya singa, ya. Tapi ya, di dalam riwayat lain juga karena dipanggil Abi Habsin karena Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Ya, namanya Hafsah yang kemudian dijadikan istri oleh Nabi SAW. Ya, makanya dia dipanggil Abi Habsin, bapaknya Hafsah. Ya, bapaknya Hafsah. An Amiril Mukminin, dari pemimpin orang-orang yang beriman, Abi Habsin, itu Abi Habsin, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, yang dia harapkan, yang menjadi tujuan, awim ra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan, artinya yang dia niatkan. Ya. Sepertinya hadis ini sudah masyhur, ya, udah kita hafal. Cuman paling hafalnya sampai innamal a'malu binniyat doang. Masalahnya belum hafal nih. Nah, ini artinya ada sambungannya nih, ya, ada sambungannya. Sebelum kita ke matan hadis ini, kita lihat dulu, ya, siapa rawinya. Di sini yang kita kenal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, seorang singa padang pasir, ya, yang sangat ditakuti sebelum Islam. Sebelum Islam ini Umar termasuk, ya, orang yang dulunya sering, ya, boleh dikatakan mabuk-mabukan, kemudian juga berantem udah jagonya, ya, hebatnya dia kalau soal berantem, memang dia paling ditakuti saat itu. Sehingga Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzil islama bi ahadil umarain, ya Allah, ya Tuhan, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Jadi di negeri Arab itu ada dua Umar yang boleh dikatakan jawaranya, yang disegani. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Ada yang bilang Amr bin Hisham, itu Abu Jahal, ya, Abu Jahal. Ini dua yang sangat disegani. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kalau dua-duanya. Sayang Nabi doain cuma satu, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Kenapa enggak minta dua-duanya? Kalau dua-duanya dikabulin, ya. Ini satu dikabulin, bi ahadil umarain, salah satu dari dua Umar. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Ya, walaupun nanti Abu Jahal dia mati dalam keadaan kafir, tapi anaknya yang bernama Ikrimah ini masuk Islam juga. Ya, cuma kadang-kadang di antara
sahabat-sahabat itu mungkin mengenang masa lalu bagaimana kejahatannya Abu Jahal terhadap Nabi SAW. Nah, ketika lagi ngobrol-ngobrol itu ada Ikrimah datang, ya Ikrimah datang. Nah, Rasulullah bilang, kufu an Abi Jahlin, deh jangan ngomongin Abu Jahal, ya takrimatan li Ikrimah, enggak enak sama Ikrimah. Ya Nabi hormatin Ikrimah karena dia udah masuk ke dalam agama Islam, ya walaupun ya Abu Jahal itu termasuk di antara ya musuh-musuh Nabi SAW yang begitu luar biasa bencinya kepada Nabi SAW, juga dengan pamannya Abu Lahab. Ya. Nah, jadi Allah kasih hidayah. Bagaimana hidayah tersebut bisa sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nah, riwayatnya ini ketika Umar bin Khattab dalam keadaan emosi sambil menghunuskan pedangnya ingin membunuh Nabi, ya ada salah seorang bertanya, "Hei Umar, engkau mau kemana kok? Sepertinya marah banget." "Aku mau bunuh Muhammad. Karena Muhammad udah ngacak-ngacak agama kita. Ya, keyakinan kita udah diacak sama Muhammad nih, kurang ajar." Umar, ngapain kau membunuh Muhammad? Adikmu sendiri dan iparmu udah masuk Islam, udah beriman kepada Muhammad, gimana kau mau bunuh dia? Oh, panas dia. Dengar adiknya udah masuk Islam, samperin tuh. Ternyata adiknya dan suaminya sedang membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Dibaca, mulut gak dikasih. Kenapa? Karena engkau masih dalam keadaan najis, tidak boleh menyentuh lembaran Al-Quran ini. Ya, disuruh mandi, hanya mandi dia, kemudian dia pegang Al-Quran, nah turunlah ayat Al-Quran itu surah Toha, ya Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa dan seterusnya ayat 14, ya. Nah, akhirnya dia tergugah hatinya. Yang tadinya dia emosi, dia udah pukul tuh adiknya, dia pukul iparnya juga, ya sampai berdarah. Tapi dengan dia membaca Al-Quran dari surat Toha ayat 14 itu, akhirnya dia nyamperin Nabi. Nah kebetulan Nabi SAW saat itu sedang dengan pamannya Hamzah. Ya Hamzah juga termasuk jagoan juga dengan beberapa orang sahabatnya. Ya dikhawatirkan ya Umar datang ngamuk nih. Ya tapi ketika kata Hamzah, ya kalau emang udah takdir Allah, kita harus membunuh dia, kita bunuh. Tapi urusan ya kita nggak tahu apa yang nanti akan diperbuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar bin Khattab panggil Nabi. Dia nggak mau ngobrol sama yang lain-lain, pokoknya panggil Muhammad. Aku mau ketemu. Nah, langsung saat itu masuk ke dalam agama Islam. Ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam ya. Dan saat itulah Islam bertambah kuat. Ya, Islam bertambah kuat dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, begitu dia udah masuk Islam, jangankan orang, setan aja, jin aja takut. Ya, jangankan ngelihat badannya, ngelihat bayangannya aja terbirit-birit. Setan berupa jin itu kalau melihat bayangannya Umar takut, apalagi melihat badannya asli, melihat tubuhnya, melihat bayangannya aja kabur. Nah, itulah kehebatannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, walaupun dia akhirnya mati dalam keadaan dibunuh juga, ya dengan ya dulu yang temannya juga yang sakit hati, ya yang sakit hati karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membebaskan Persia. Nah, di situ timbul iri hati dan akhirnya dia bunuh. Di antara sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 3 orang, Umar, Utsman, Ali ini matinya terbunuh. Cuman 1. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang matinya di atas tempat tidur, artinya tidak dibunuh. Ya, itu sedikit biografi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di antara Khulafaur Rasyidin, Khalifatus Tsani, khalifah yang kedua. Kita masuk ke matanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanya saja semua perbuatan itu tergantung niat. Innama ini adalah adatu hasrin, artinya hanya, ya bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niat. Ya, walaupun perbuatannya sama,
Tapi yang membedakan adalah niat. Dari semua perbuatan yang membedakan niat. Contoh, mandi hadas besar sama mandi biasa, yang ngebedain apa? Ya, niat. Ya, kalau mandi aja nggak pakai niat, ya mandi, maaf kita junub, tapi nggak pakai niat, ya mandi apa? Oh mandi aja. Dia nggak bilang mandi hadas besar, dia mandi aja. Itu nggak sah tanpa ada niat. Maka yang membedakan mandi biasa dengan mandi hadas besar, niatnya. Walaupun niat itu tidak harus diucapkan, tapi kalau kita ikut Imam Syafi'i ya niat itu harus ditalafuzkan. Harus dari mulai mandi, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar an jami'il badani lillahi ta'ala. Ya kalau memang mahallun niyah fil qalbi, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Nanti kalau kita nggak ucapin gimana? Nggak apa-apa, yang penting di hati kita udah mau mandi hadas besar, ya. Nah, sama ketika kita puasa, ya, yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa Senin Kemis atau puasa-puasa yang lain kan niat yang bedain. Ya, ketika puasa Ramadan kita niatin nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita sebut nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan, disebut. Ya. Nah, begitu kita puasa Senin Kemis misalnya, nawaitu shauma ghadin an yaumil isnaini lillahi ta'ala. Kan disebut juga, tapi bukan Ramadan. Bukan Ramadan. Kenapa? Itu yang membedakan. Yang membedakan itu niatnya. Ya, salat wajib sama salat sunnah. Contoh yang 2 rakaat deh. Ya, wajib subuh 2 rakaat. Salat sunnah qabliyah ba'diyah 2 rakaat juga. Ya. Nah, yang membedakan apanya? Niatnya. Kalau kita salat tahiyat masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini ta'ala. Tapi kalau kita subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu yang membedakan kan niatnya. Ya, walaupun puasa boleh dirapel. Niatnya boleh dirapel. Ya, kalau di malam pertama tuh kata Imam Malik itu boleh dirapel. Ya, saya niat puasa, niat pada hari ini malam ini berpuasa untuk 1 bulan penuh. Boleh. Tapi sholat nggak boleh. Sholat boleh nggak dirapel? Enggak. Ada yang mau rapel. Sholli fardal maghribi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Waduh, kualat itu nggak bisa dirapel gitu ya. Ya nggak boleh dong. Kalau puasa boleh, ya puasa boleh. Cuman ada yang mengatakan nggak perlu ditalafuzkan. Iya nggak apa-apa, nggak perlu ditalafuzkan. Kayak kita sholat, usolli Allahu Akbar, nggak pakai usolli nggak apa-apa. Kita nggak usah protes. Ente belum pakai usolli, lah gua ngangkat tangan mau ngapain? Tuh, jadi kan ketika orang angkat tangan Allahu Akbar nggak pakai usolli, kan ada yang kita siap-siap dulu. Kalau kita Imam Syafi'i ini ya, rapiin dulu badan kita. Kalau tangan kita masih gulung ini kita rapiin. Jangan ntar begitu udah begini baru ngerapiin tangan. Ya, itu gerakan 3 kali bisa ngebatalin sholat kita. Kita rapiin dulu baru kita siap. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Nah, begitu Allah, hati yang main. Tuh, makanya ada niat, ada azam. Kalau Imam Syafi'i bilang ada niat, ada azam. Kalau azam itu baru keinginan. Ya, lam tarin bin niyah. Azam itu tidak berbarengan dengan perbuatan. Enggak dibarengi dengan perbuatan. Ya, dari rumah mau ke masjid, mau sholat jamaah. Azam. Kenapa? Karena belum sholat. Nah, kalau niat tarin bis sama, artinya dengan waktunya dia Allahu Akbar. Nah, begitu Allah, hati yang bermain. Ya kita artiin nawaitu usolli fardhal maghribi boleh, atau Allahu Akbar dalam hati mau sholat maghrib ini cukup udah. Ya, cuman itu buat kita usolli itu sekedar taukid, penguat. Nah, hati itulah yang memantapkan kita untuk sholat. Ya, kadang-kadang kita suka begini, suka keder ya, sholat maghrib nyebutnya isya. Sholli fardhu isya ya, salah. Udah terlanjur takbir. Kadang antara ucapan sama hati nggak kelok. Hatinya mau sholat maghrib, tapi ucapannya sholat. Suka begitu lah. Sering kan suka begitu.
Nah, cuman dimantepin dulu, makanya siap-siap dulu, rapiin diri kita, badan kita, pakaian kita, baru sholli fardhul maghrib. Mulut berucap ya sebelum angkat tangan. Nggak mungkin kalau kita angkat tangan Allahu Akbar nyebut usolli juga. Gimana nyebutnya? Ya niat susah Allah. Nah baru tuh begitu Allah, nah, niat di dalam hati itu baru kita mulai. Ya, nah jadi yang membedakan semua perbuatan sunnah wajib sekalipun itu boleh adalah niat. Ya tergantung niat. Sekarang niat kita minum, makan, tidur itu kan hukumnya boleh. Ya minum hukumnya boleh, makan hukumnya boleh, mau makan boleh, nggak makan nggak apa-apa, mau minum boleh, nggak minum juga nggak apa-apa, tidur hukumnya boleh juga, mau tidur boleh, nggak tidur juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita niatkan itu akan berpahala. Ya, dulu saya diajarin guru saya kalau mau makan niatin nawaitu an akula biquwatil badan lil ibadah. Saya niat makan agar badan saya kuat, niat saya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat makan, minum, tidur juga niatnya semuanya ibadah karena Allah taala. Ya. Jadi kembali bahwa innamal a'malu binniyat, bahwasanya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Jadi tergantung niatnya. Makanya hadis ini ada asbabul wurudnya. Jadi ketika Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, Nabi kan ngajak sahabat-sahabatnya, siapa yang mau ikut? Nah, kebetulan ada seorang lelaki yang jatuh cinta dengan seorang perempuan, ya Ummu Qais, ya seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, dia cakep memang. Dan ini laki-laki ini senang, yang lamar ditolak. Tapi dia bilang, kalau Anda mau dengan saya, Anda harus ikut hijrah. Karena saya mau hijrah sama Nabi. Ya, kalau Anda nggak ikut hijrah, ya udah, saya nggak mau nikah dengan Anda. Nah, artinya yang tadinya dia nggak mau ikut hijrah, dia nggak mau ikut hijrah. Nah, akhirnya dia ikut. Kenapa? Karena ada imro'atin yankihuha. Ada wanita yang ingin dia nikahi, ngikut. Ya, ikut nikah. Nah, jadi hadis ini turun ketika seorang lelaki yang ingin menikahi seorang wanita ditolak, tapi dengan syarat kalau mau ikut hijrah bersama Nabi, maka dia mau nikah. Nah, apa yang dia niatkan dia sesuai. Dia niatnya bukan niat hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka di situ dikatakan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Maka hijrahnya itu pahalanya ya pahala karena Allah dan Rasulnya. Tapi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau ada orang yang niatnya hijrah itu karena mengharapkan dunia yang dia tuju, yusibuha yang dia cari, yang dia tuju, awim ro'atin yankihuha, atau karena ada perempuan yang ingin diniati, wa hijratu ila muhajira ilaih. Ya udah, hijrahnya sesuai apa yang dia niatin. Dia niatnya pengen ya nikah sama tuh perempuan, ya dapat. Gitu, dapat. Tapi pahala dapat enggak? Enggak dapat. Ya. Nah, beda dengan orang yang niatnya karena Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau kita cari dunia, akhirat enggak dapat. Tapi kalau kita cari akhirat, dunia dapat. Makanya niatkan segala apa yang kita kerjakan di dunia ini, termasuk kita dagang. Ya, kan hukumnya kan itu boleh. Kita mau dagang boleh, mau usaha selain dagang apa aja silakan. Yang penting kita cari nafkah, kewajiban kita cari nafkah. Adapun bentuk usahanya itu dagang dan lain sebagainya, itu salah satu ikhtiar yang hukumnya boleh. Nah, cuman ketika kita niatkan dagang kita karena Allah, ya untuk ibadah, nah itu pahalanya ada. Kalau cuma sekedar nyari duit aja, ya dapat duit tapi nggak dapat pahala. Ya, dapat pahala. Kayak kita datang ngaji, saya mau ngaji ya. Niatnya apa? Karena Allah. Ya, insya Allah semuanya dapat entar. Ya, pahala dapat, pulang berkat dapat. Tapi kalau yang niatnya dapat, betulan tuh ngaji berkatnya tuh misalnya nih, maaf ya, berkat doang yang dapat. Ilmunya nggak dapat, ngajinya nggak dapat pahalanya. Gitu. Nah, jadi niatkan semua ibadah yang kita lakukan itu semuanya karena Allah. Jadi
Jadi apapun bentuknya ibadah yang tadinya hukumnya boleh, ya, bisa membawa manfaat, artinya ada pahala buat kita. Nah, itu niatnya yang membedakan, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ada beberapa fiqhul hadis yang bisa kita ambil pemahaman dari hadis ini. Pertama, bahwa para ulama menetapkan bahwa segala sesuatu perbuatan itu dibedakan dengan niat, ya. Dan harus dengan niat, apalagi yang wajib, ya, perintah yang wajib itu harus dengan niat, ya. Semua perbuatan sholat, ya, yang wajib, yang sunnah, ya, harus ditaukidkan di dalam hati bahwa itu adalah perbuatan yang membawa pahala, ya, ada pahala. Apalagi yang wajib, yang hukumnya boleh saja kalau kita niatin ibadah dapat pahala, apalagi yang wajib, ya, yang wajib. Makanya di akhir niat kita itu kan selalu ada ucapan lillahi ta'ala, ya, selalu ada lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shauma ghadin, belakangnya lillahi ta'ala. Salat musolli fardhu maghribi, ya, belakangnya lillahi ta'ala. Zakat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Artinya apa? Bahwa ibadah itu harus karena Allah ta'ala, ya. Semua bentuk ibadah apapun, sekalipun itu hukumnya boleh, ya, maka harus diniatkan karena Allah ta'ala, ya. Yang kedua, tadi pertama, ya, kita ambil kesimpulan bahwa semua perbuatan itu harus dengan niat. Dan yang kedua, waktu dan tempat niat. Waktu dan tempatnya itu di mana? Waktunya bagaimana? Nah, waktunya itu berbarengan dengan pekerjaan. Ada yang nggak bareng dengan pekerjaan? Di antara sholat, zakat, puasa, haji, ya, ada yang nggak bareng. Niat apa? Puasa. Kan nggak bareng pekerjaan. Sholat bareng, usolli, kita udah angkat tangan. Zakat, nawaitu an ukhrija, nih saya keluarin zakat niatnya. Haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saat itu kita ihram, ya kan? Salat gitu juga. Sementara puasa kan enggak. Kita niatnya kapan puasa? Malam. Habis sholat tarawih. Kita sama-sama baca. Nah, kenapa? Karena ini perbedaan. Kalau sholat dibarengi dengan perbuatan, zakat, haji dibarengi dengan perbuatan. Kalau puasa ini enggak apa-apa, enggak dibarengi dengan perbuatan. Kenapa? Karena menghilangkan sifat lupa. Nah, orang kan banyak yang karena udah ketiduran, ya bangun jam 6, ya, nggak sahur, nggak niat, kan lupa tuh. Makanya diperbolehkan niatnya di malam hari. Seperti Nabi SAW bersabda, "Malam yubayyitis siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mentabit, tidak menetapkan niat puasa di malam hari, fala siyama lahu. Berarti besoknya nggak ada puasanya. Ya. Makanya diajak jamaah setelah sholat witir untuk niat bersama-sama besok puasa. Ya, nah besok tinggal makan doang. Ya sebenarnya ketika dia makan sahur juga nggak niat nggak apa-apa. Ya. Artinya nggak pakai nawaitu shauma ghadin. Ya kan anak kita kan kalau yang baru belajar begitu kan. Kita lagi makan, Pak, Bapak belum niat. Dan ini gue makan mau ngapain besok hari? Dia sahur juga dia mau makan. Ya, ini makan sahur. Nah kalau makan sahur berarti mau ngapain? Mau puasa. Itu makanya mahallun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu adalah hati. Jadi perbedaan-perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, yang pakai usolli, yang nggak pakai usolli, itu kan di luar sholat. Nggak usah diributin. Yang pakai usolli disilakan, yang nggak pakai usolli nggak apa-apa. Yang salah yang nggak sholat, gitu ya. Yang sholat pakai usolli bagus, nggak pakai usolli, masya Allah akbar sama. Ya, yang nggak bagus ya, yang nggak sholat, gitu. Jadi ya masalah khilafiyah, furu'iyah itu nggak perlu diperpanjang, kembali kepada keyakinan masing-masing. Dia juga punya guru, ya kita punya guru sama, ya. Sumbernya sampai ke Nabi. Ya, kalau secara langsung kita lihat ibadah Nabi kan nggak bisa, ya. Nabi udah bilang, khudhu anni manasikakum. Ibadah apapun bentuknya, lihat aku. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku. Nah, kita nggak pernah lihat Nabi, tapi kita melihat dari guru-guru kita, ajaran guru-guru kita. Guru kita dari mana? Dari gurunya lagi, sampai ke
Imam Syafi'i. Nah kalau sampai ke Imam Syafi'i, nanti sampai ke gurunya Waqi, Imam Malik, itu dari situ udah ada perbedaan-perbedaan nanti. Oh ini yang ikut Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, Imam Hambali, Imam Hanafi begini. Udah kita maklumin aja. Yang penting masih ada ikutannya, ya, ada ikutannya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Iya. Ya. Perbuatan Mubah. Mubah itu perbuatan yang dibolehkan. Ya, seperti makan, minum. Mau minum boleh nggak? Boleh. Nggak minum juga boleh juga. Tidur kan boleh. Mana mau tidur? Boleh. Nggak tidur juga nggak apa-apa juga. Jadi perbuatan itu mubah. Nah kalau halal, ini udah jadi hukum. Ya, jadi hukumnya apa nih? Halal. Bisa juga mubah juga disebut. Karena di antara hukum Islam itu kan ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada wajib, haram, sunnah, makruh, yang mubah atau halal. Ya, jadi sama aja sebutannya. Ya, jadi perbuatan mubah itu adalah perbuatan yang diperbolehkan. Beda yang disunahkan. Kalau yang disunahkan ya artinya ketika dia mengerjakan dia dapat pahala, ditinggalkan ya nggak berdosa. Tapi kalau mubah dikerjain boleh, nggak dikerjain nggak apa-apa. Dikerjain nggak dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak dapat pahala. Cuman kalau pengen dapat pahala, niat gitu. Niat, saya mau minum Kalau cuma sekedar minum doang nggak ada niatnya, ya karena haus minum ente, iya nih haus. Iya niatnya haus nggak ada pahala. Tapi niatnya ya minum biar sehat seger, biar ibadahnya ntar kuat gitu ya. Jadi kembali ke niat. Itu ya, paham? Ya, silakan. Kalau niat puasa sunnah Iya. dadakan umpamanya malam kan yang pagi orang puasa nih. Nah, bedanya niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus ditabiat di malam hari, termasuk qadha. Ya, wajib namanya. Kalau qadha sama puasa Ramadan itu puasa wajib dan harus ditabiat di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah, Senin Kamis itu nggak perlu ditabiat, nggak apa-apa. Ya, misalnya malam hari kita nggak kepikiran pengen besok puasa ke Senin atau Kamis, ya, udah biasa-biasa aja. Begitu pagi-pagi kita pulang dari masjid, makanan nggak ada, istri kita nggak masak, kita nggak ngasih duit. Kalau kita kasih duit sih dia masak, kita nggak ngasih duit ya, kita nggak masak, nggak ada makanan, ya emang nggak masak kan nggak ngasih duit, udah gue puasa aja dah, nggak apa-apa itu boleh, karena itu sering dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi pulang dari masjid, nggak ada yang di ini ya, dia udah, Nabi saya puasa aja deh. Kalau kita kan enggak, ya nggak ada makanan nih, ngopi di warteg cari warung kopi, ya nggak apa-apa, orang sunnah kok ya, sunnah. Cuman kalau yang sunnah yang muakkadah ya seperti puasa bulan Muharram, 10 Muharram, 9, 10, ya kemudian juga Tarwiyah Arafah itu jangan enggak gitu. Sayang itu kan setahun sekali. Ya, setahun sekali. Tasu'a sama Asyura 9, 10 bulan Muharram, ya tanggal 8 sama 9 di bulan haji. Nah itu jangan enggak kita kerjain, sayang walaupun sunnah, tapi sunnahnya muakkadah, sangat dianjurkan. Kenapa? Ayyamul bid. Ya, puasa Ayyamul bid bagus itu. Ya, bagus. Sama niatnya dadakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Niat dadakan nggak apa-apa. Ya, artinya nggak perlu ditabir. Cuman lebih enak, lebih afdol lagi dari malam udah diniatin. Kalau dari malam udah diniatin berarti kan keinginannya udah mantep. Beda sama yang keinginannya kayak tadi tuh. Ya nggak ada makanan lagi. Udah gue puasa dah. Ntar begitu ada orang ngajak ke warteg, ke kopi, sama gue ngajak puasa. Ini gitu. Malesnya kambuh, ya kan? Nah, emang gue nggak niat puasa sih, karena nggak ada makanan aja, ya kan? Nah, tapi kalau ketika dia udah dari malam udah niatin, nah diajak pagi-pagi, bang, tuh ngopi, udah puasa dari semalam udah niat, mantapnya beda. Ada teman ngajakin ini ya,
Kadang aku sayang udah dari semalam udah niat. Tapi kalau niatnya pagi jam 8 baru niat, ntar jam 10 orang aja ngopi yuk, ayo udah. Emang gua nggak niat puasa, ini gitu, ya, iya, begitu kan tuh, ya kan begitu ya. Nah, ini pengalaman ya, gitu ya. Begitu. Iya emang begitu, itu semuanya karena niat, Jadi mantepin kalau mantep. Kayak kita nawaitu semoga begitu habis terawih kita niat udah mantap. Besok kita nggak sahur juga kuat. Kenapa? Udah niat gue semalam. Gitu. Tapi kalau nggak niat ya itu yang berapa yang kagak pakai niat gitu. Alasannya gue nggak niat semalam. Alasannya itu yang lapar gitu. Ya, gimana? Ada lagi? Ya untuk malam ini kita cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita ya, dan usahakan hadis ini dihafal nih kan, mumpung pendek nih. Mumpung pendek, kita kalau yang pendek kagak hafal, besok ada lagi yang panjang. Ya kemarin aja gua kagak hafal kan gitu. Yang pendek aja gua kagak hafal, kali yang panjang gitu. Nah, mumpung ini pendek hadisnya dihafalin ya kan, lumayan dapat satu ya. Walaupun udah tahu kita innamal a'malu binniyat cuma segitu doang ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawanya kan kita belum nyambung tuh, belum hafal ya. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat buat kita semua, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi keluarga kita, kampung kita, juga negara kita, dan mudah-mudahan dijauhkan kita dari wabah corona. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.